Halo Sobat Sains Farmasi. Halo Sobat Sains Farmasi. Pada video yang lalu kita sudah pernah membahas juga ya tentang jurnal ini, namun di situ hanya ya websitenya doang yang jumlahnya lebih kurang ada 16 website ya, dimana kamu bisa ambil jurnal-jurnal yang ada tersedia online di internet. Dan pada video kali ini kita akan bahas bagaimana cara membaca jurnal ilmiah itu. Dan saya sudah ngambil contoh di sini sobat ya. Di sini saya ambil jurnal dari dari online ini ya, tepatnya jurnal dari Of Pharmaceutics and Pharmacology, dan tepatnya ini adalah jurnal farmakologi yang judulnya aktivitas anti hiperuremia ekstrak etanol herbal suruhan pada mencit putih jantan. Dan kalau kita lihat ya ke bawah gitu kan sangat banyak kan artikel-artikel tadi, tulisan-tulisannya. Dan bagaimana sih cara cepat untuk membaca jurnal ini? Nah, dan di jurnal ini ya kebetulan ya 7 lembar gitu kan. Dan bagaimana cara membaca jurnal ini dengan cepat gitu ya sobat ya. Oke. Yang pertama, langkah pertama yang mesti kita lakukan adalah ya baca dulu judulnya. Apakah judulnya ini sudah menjadi target kita? Misalnya kalau kamu nyari jurnal farmaseutik yang tidak ada hubungannya dengan activity, pasti kamu nggak akan buka jurnal ini kan. Dan kalau kamu anak-anak farmakologi yang nyari jurnal asam urat gitu kan, nah, tepatnya herbal suruhan juga, uji terhadap hewan percobaan, ya kamu bisa buka jurnal ini. Oke, satu, baca dulu judulnya. Terus yang kedua, kita beranjak ke abstrak. Dari abstrak, kita lihat lagi hasilnya. Apakah hasilnya tadi menunjukkan signifikansi? Nah, jadi di sini bisa dilihat ya, hasil uji analisis menunjukkan bahwa efek penurunan kadar asam urat ekstrak etanol herbal suruhan pada dosis 50 mg per kilogram berat badan tidak berbeda signifikan dengan allopurinol. Artinya dosisnya bisa dibilang ya serupa tapi tak sama lah gitu ya. Dan di sini kalau presentasinya di sini ada 33% untuk allopurinol dan 24%-an untuk herbal suruhan. Terus lagi kesimpulannya bahwa ekstrak etanol suruhan herbal suruhan mempunyai efek sebagai anti hiperuremia, yang di situ rujukannya adalah allopurinol ya sobat ya, bisa dilihat pada video ini. Oke, berikutnya bagaimana sih cara dia melakukan penelitian? Nah, ini dia. Sebelum kita mengetahui bagaimana cara si peneliti melakukan penelitian, kita harus melihat lagi isi detail daripada hasilnya tadi. Kita lihat, langsung loncat ke kesimpulan di bawah. Di kesimpulan di bawah di sini dijelaskan bahwa ekstrak etanol herbal suruhan dapat menurunkan kadar asam urat pada dosis 50 mg per kilogram berat badan yang diberikan secara oral pada mencit putih jantan, memberikan efek penurunan kadar asam urat yang tidak berbeda secara signifikan dengan allopurinol. Yakni di sini peneliti menggunakan penginduksi adalah potasium oksonat pada dosis 200 mg per kilogram berat badan. Nah, di sini kita bisa mengetahui penginduksi yang digunakan oleh peneliti, yakni penginduksi adalah potasium oksonat dengan dosis 200 mg per kilogram berat badan. Nah, sekarang bagaimana sih grafik hasilnya tadi? Nah, oke. Kita langsung aja loncat ke grafik-grafik yang ada di sini.
Oke, kita lihat tabel-tabelnya aja ya sobat ya. Oke, kita langsung loncat ke hasil. Oke, dari hasilnya di sini. Oke, dari hasil di sini kadar asam urat rata-rata mencit perlakuan di sini kita dapatkan lagi informasi. Artinya di sini ya sobat ya. Suspensi NaCMC 1%. Nah, di sini sudah jelas suspending agent yang dipakai pada penelitian ini adalah NaCMC 1%. Nah, di sini variasi dosisnya juga ada 10, ada 50, 100 dan 200. Jadi yakni 4 di sini ya. Dan allopurinol juga ada. Oh iya, di sini kan allopurinol ya dosis 10 ya. Oke, artinya dosis yang dipakai 50, 100 dan 200. Artinya kalau dosis tengahnya itu adalah 100, artinya kali 50 bagi 2, yang 200 dikali 2. Standar ya sobat ya. Enggak ribet-ribet amat. Dan polanya di sini rata-ratanya dia hanya melakukan selama 5 jam saja. Nah, di sini menarik nih. Kita bisa mengetahui metodenya di sini ya. Kita ngintip-ngintip sedikit. Oke, dia hanya melakukan penelitian tadi diukur selama 5 jam. Nah, jam pertama, jam kedua, jam ketiga, jam 4 dan jam kelima. Dan ini adalah hasilnya. Jika data tabel yang ini, nah tabel yang ini tadi yang judulnya kadar asam urat rata-rata mencit setelah perlakuan N sama dengan 6 ini artinya jumlah mencitnya 6 ya sobat ya. Ya oke. Dan di sini bisa dilihat yang paling tinggi gitu ya. Nah, pada 200 NaCMC. NaCMC ya, hanya NaCMC doang. Terus lagi yang allopurinol yang paling bawah ya sobat ya, yang warna merah. Dan yang dosis 50 itu tanda segitiga, dan dosis 100 sama dosis 200 juga. Jadi kalau bisa dilihat di sini dosis 50 saja sudah tidak signifikan perbedaannya sobat ya. Artinya dosis 100 dan dosis 200 memberikan efek yang lebih baik dong dibanding yang 50. Nah, bisa dilihat di sini artinya memang ya ekstrak suruhan ini kalau kita baca hasilnya ya layak untuk dilakukan uji lebih lanjut ke tahap berikutnya, misalnya tahap vaksinasi ataupun tahap isolasi. Terus berikutnya grafik rata-rata persen penurunan. Nah, grafik rata-rata persen penurunan yang paling gede ya biasa ya sobat ya. Biasa saja, ini ya jelas ya yang dosis yang paling gede yang memberikan efek yang paling bagus. Tapi pada beberapa jurnal ya saya pernah menemukan ini justru malah dosis yang kecil ataupun dosis yang tengah yang mendapatkan efek terbaik, sedangkan dosis yang lebih gede itu malah menurun efeknya. Dan itu bisa saja dikarenakan pada kondisi ekstrak ya masih belum terdistribusi merata zat X yang diduga bisa menurunkan kadar asam urat tadi. Mereka statusnya di situ masih bercampur-campur dengan zat lainnya dan belum terpisahkan ya sobat ya. Dan ya tentu saja gak heran juga kita hasilnya kurang begitu spesifik. Bisa dilihat penurunan di sini adalah yang paling kecil ya, itu yang 50. Terus berikutnya yang allopurinol yang 10. Terus berikutnya yang 100, berikutnya yang 200. Oke, nggak heran. Oke, berikutnya kita langsung loncat aja ke metodenya. Oke, ke metode. Yakni di metode ini ketahuan langsung mencit yang mana sih dipakainya dan berapa banyak mencit yang dipakai. Ini bisa dilihat di sini mencit yang dipakai itu mencit putih jantan. Beratnya 25 sampai 35 gram dan
Sorry ya sobat ya, agak berisik di sini sedikit karena ini di luar ruangan ya, syutingnya di luar ruangan. Oke, di sini peneliti memakai mencit dengan bobot 25 sampai 35 gram. Banyaknya mencit yang dipakai yaitu adalah 30 ekor. Terus berikutnya bahan-bahan digunakan ada potasium sonat, ada NaCMC, aqua injeksi, dan ekstrak etanol herba suruhan. Berikutnya pembandingnya aluprinol. Terus lagi dia mengukurnya pakai apa nih sobat? Kita bisa tahu di sini dia mengukurnya, mengukur kadar asam uratnya menggunakan pengukur kadar asam urat dari Nesco. Dia pakai strip test gitu ya sobat ya. Terus ada neraca hewan yang digunakan untuk menimbang berat hewan, jarum sonde oral yang palanya bulat itu, dan stopwatch. Terus lagi spuit 1 cc atau 1 mili. Terus lagi prosedurnya bisa dilihat di sini sobat ya. Artinya bisa dibaca jurnalnya tadi. Artinya nggak ribet-ribet amat gitu ya. Oke. Jadi bisa disimpulkan untuk membaca sebuah jurnal ilmiah ya ada caranya juga. Yakni kalau untuk caranya ya cara-cara tadi saya ulangi lagi dari awal. Pertama kali kita harus lihat yang namanya judulnya. Oke, judulnya apakah sudah tepat menurut kita. Terus berikutnya kita langsung loncat ke abstrak, dan berikutnya kita langsung loncat aja ke bawah ya. Kita langsung loncat ke bawah, bukan daftar pustaka ya sobat ya, tapi kesimpulannya. Berikutnya kita langsung menuju ke hasilnya, yakni hasil di sini kalau kita mau main cepat ya lihat saja data-data yang ada di dalam tabel ataupun grafik. Yakni di sini kita lebih gampang untuk memahami si jurnal tadi. Berikutnya setelah melihat hasil dan pembahasan hasil ke bawah sobat ya, kita langsung melihat ke metode penelitian. Jadi dengan begitu kita bisa mengetahui apa yang dipakai, alat-alat yang pada penelitian ini digunakan ya sobat ya. Terus lagi dan bagaimana caranya, prosedur kerjanya. Oke sobat ya, sekian, terima kasih untuk video kita kali ini. Mungkin untuk video berikutnya saya akan tetap bahas jurnal lagi, namun kita akan bahas jurnal yang berbahasa Inggris. Oke, mungkin ini seri berbahasa Indonesia sobat ya. Dan berikutnya kita akan bahas jurnal yang berbahasa Inggris. Bagi kamu yang ingin kita untuk survive di farmasi, mengembangkan channel ini, silahkan subscribe channelnya, like videonya, share videonya, dan komen positif terhadap videonya. Terima kasih atas dukungan Anda semuanya, dan sampai jumpa. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.